Tokia berkata, jika kamu berterus terang lebih awal, bukankah semuanya akan selesai? Aku juga tidak akan meremehkanmu hanya karena kamu adalah orang biasa. Sudah, berhenti bicara omong kosong, aku akan pergi bekerja. Reka, kamu pergi atau tidak? Reka, nanti aku akan pergi mengunjungi teman lama, jadi aku tidak pergi. Tokia bergumam sambil berjalan, teman lama lagi, dari mana kamu memiliki begitu banyak teman lama? Bensu dan Afril juga pergi ke medical center. Di rumah hanya tersisa Reka sendirian. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lone. Lone, Tuan Agung Valkyrie, apa rencanamu terhadap Shanks? Reka, biarkan dia mengganti kerugian yang disebabkan oleh perusahaan Napolo, kemudian lepaskan dia. Lone sedikit tidak berpuas hati, Tuan Agung Valkyrie, biarkan dia pergi begitu saja. Reka, kamu tidak mengerti apapun, aku ini namanya melakukan perencanaan jangka panjang, agar bisa mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Aku benar-benar curiga masih ada orang di belakang Shanks, dan di bawahnya masih ada sisa-sisa. Lepaskan dia pasti tidak membiarkan hal ini begitu saja. Tunggu setelah dia menggunakan pendukungnya dan sisa-sisa bawahannya, aku akan menghabisi mereka semua. Berkolusi dengan musuh dan menjadi pengkhianat negara, harus potong basmi sampai ke akar-akarnya, jangan sampai angin musim semi bertiup dan membuatnya tumbuh kembali. Lone, aku mengerti. Menutup telepon, Reka turun ke bawah. Abeno masih berdiri di tempat, gemetar. Entah pergi atau tinggal, hidup atau mati, dia masih tetap harus mendengarkan Reka. Melihat Reka, dia menyapanya dengan gemetar, Tuan Valkyrie, aku. Reka meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, pernah bergabung dalam kegelapan. Abeno mengangguk, ada sedikit kekuatan di Underworld. Reka, kumpulkan bawahan lamamu dan tunggu penugasan. Abeno sangat gembira. Tuan Valkyrie bukan hanya tidak membunuhnya, bahkan mungkin menggunakannya kembali. Ini adalah hal yang baik. Dia segera setuju dan pergi dengan tergesa-gesa. Reka menarik napas dalam-dalam, orang kecil seperti ini terkadang dapat mencapai hal-hal besar. Distrik militer. Shanks tidak dikirim ke pengadilan militer, tetapi dibebaskan setelah membayar denda. Dia tentu saja menganggap bahwa pemimpin senior di belakangnya angkat bicara untuk melindunginya. Dan dia tidak tahu bahwa Reka sengaja melepaskan harimau kembali ke gunung. Begitu keluar, dia tidak sabar untuk pergi mencari muridnya, yaitu adik laki-laki Astina, Vitrus. Vitrus sudah tahu seluk-beluk kejadian kali ini. Begitu bertemu dengan Shanks, dia berkata dengan setia, Guru, bajingan bernama Reka itu berani memukulmu, ini benar-benar dosa yang tak termaafkan. Haruskah aku mengatur orang untuk menghajarnya? Shanks menggelengkan kepala, menghajarnya. Itu terlalu menguntungkannya. Aku ingin dia seluruh keluarganya hancur, biarkan dia lihat, harga mahal yang harus dibayar karena telah memukulku. Vitrus berkata, Guru, mungkinkah kamu sudah memiliki rencana untuk membalas dendam? Shanks mengangguk, benar. Hanya saja aku barusan keluar, tidak nyaman untuk bertindak, jadi rencana balas dendam ini, butuh bantuanmu. Vitrus mengangguk, tidak masalah. Guru jangan khawatir, aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu kali ini. Shanks tersenyum lega, memberi isyarat kepada Vitrus untuk mendekatkan telinganya, kemudian mulai bergumam. Sesaat kemudian, seringai muncul di wajah Vitrus, Guru, brilian, kamu menggunakan metode kecil untuk mendapatkan bayaran harga yang mahal. Reka, kali ini aku akan melihat apakah kamu masih bisa hidup. Vitrus meninggalkan tentara dengan alasan, pulang untuk mengunjungi kerabat, di hari itu. Dia bahkan tidak pulang rumah, langsung pergi ke sebuah desa kecil bernama Rancor, kemudian mencari seorang penduduk desa bernama Bain. Bain dulu adalah tentara, bawahannya Shanks, tetapi kemudian dia melanggar disiplin dan diberhentikan lebih awal. Setelah meninggalkan tentara, dia kembali ke kampung halamannya di Rancor dan menjadi tiran desa. Selama bertahun-tahun, dia terus berhubungan dengan Shanks secara diam-diam,
membantunya melakukan beberapa perbuatan yang memalukan. Saat mengetahui bahwa Petrus dikirim oleh Shanks, Bain sangat bersemangat dan dengan hangat mengundang Petrus untuk duduk di rumah. Setelah menuangkan teh, Bain bertanya dengan hormat, "Tuan Sumoto, aku ingin tahu apa instruksi petugas Sabre mengirim kamu kemari kali ini." Petrus berkata, "Aku dengar, Rancor akan dihancurkan." Bain mengangguk, "Benar. Itu adalah proyek Lovelicity yang membuat sensasi seluruh provinsi, ingin menduduki tanah desa kami." Petrus berkata, "Petugas Sabre bermaksud agar kamu menghalangi pembongkaran." Bain tampak tercengang, "Kenapa? Petugas Sabre juga tertarik pada sebidang tanah ini." Petrus menggelengkan kepalanya, "Tanah rusak ini benar-benar tidak akan bisa menarik perhatian petugas Sabre. Kamu harusnya sudah mendengar bahwa ada perselisihan antara petugas Sabre dan kepala pengurus proyek Lovelicity, dan petugas Sabre ingin mulai bertindak dari proyek Lovelicity. Bidang tanah ini adalah prioritas utama proyek. Jika tidak bisa mendapatkan sebidang tanah ini, maka proyek Lovelicity pasti akan dibatalkan. Pada saat itu tiba, kepala pengurus proyek pasti akan melanggar kontrak dengan keluarga Eropa, kemudian pasti akan masuk penjara dan bahkan membuat keluarganya bangkrut." Bain menggertakkan giginya, berani menyinggung petugas Sabre, bajingan ini harus mati." "Tuan Sumoto, jangan khawatir, orang-orang desa ini awalnya memang tidak ingin dirobohkan, kemudian ditambah lagi dengan pencegahanku, mereka pasti tidak akan dapat menghancurkan." Petrus menepuk pundak Bain, "Lakukanlah dengan baik." Petugas Sabre berkata, "Jika kamu menyelesaikan tugas ini, maka akan memberimu sebuah hadiah besar." Wajah Bain memerah karena kegembiraan. "Terima kasih, petugas Sabre." Petrus kemudian memberi beberapa pesan lagi, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Dia ingin bergegas ke tujuan berikutnya dan menyebarkan rencana berikutnya. Pada waktu itu, mereka sedang memeriksa dokumen di rumah. Dokumen itu dikirim oleh Lone, yang berisi tentang jaringan Shanks di militer. Mereka ingin menganalisis siapa saja orang yang ada dalam jaringannya yang bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara seperti dia. Saat dia sedang sangat sibuk, Tokia tiba-tiba menelepon. "Reka, kamu harus pergi ke Rancor sekarang, Karina mungkin dalam bahaya." Reka tiba-tiba menjadi gugup, "Ada apa dengan Karina?" Reka sangat menyukai adik iparnya yang aneh ini, dan sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Tokia berkata, "Aku menyuruh Karina untuk bertanggung jawab atas pekerjaan pra-pembongkaran proyek Lovelicity." Di Rancor dia bertemu dengan anti pembongkaran, dan kedua belah pihak berkelahi. "Jangan sampai terjadi apa-apa pada Karina." Reka buru-buru menghibur, "Jangan khawatir, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, dia bergegas ke Rancor. Lokasi geografis Rancor sangat terpencil, lingkungan sekitarnya belum berkembang, dan kondisi lalu lintasnya cukup buruk. Tidak ada jalan raya lagi ketika masih ada 5 atau 6 kilometer lagi sampai Rancor, hanya ada jalan kecil yang tidak bisa dilewati mobil. Apa boleh buat, mereka hanya bisa menghentikan mobil dan berjalan ke sana. Sekarang angin musim semi sangat kencang, pemandangannya sangat bagus, penuh dengan tumbuhan hijau. Namun mereka tidak punya waktu untuk menikmati indahnya pemandangan ini, dia hanya menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Baru melangkah beberapa langkah, matanya tiba-tiba tertarik pada tumbuhan yang ada di sawah. Dia segera berhenti, mengambil tumbuhan itu dengan hati-hati dan mengamatinya dengan cermat. Matanya menjadi semakin berkilau, dan akhirnya dia mengambil tumbuhan dan mencicipinya. Kemudian, dia menjadi sangat bersemangat, ternyata ini redwood, tumbuhan langka urutan ke-7 dari 10 tumbuhan langka dunia. Namun, redwood ini sangat langka, dan hanya dapat tumbuh dalam jumlah kecil di 4 ladang obat utama di musim panas. Bagaimana bisa ada di sini? Mungkinkah? Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan sibuk mengamati sekeliling. Dia melihat banyak sekali tanaman redwood. Reka bahkan lebih bersemangat, ternyata ini adalah sebidang ladang obat yang luas. Di musim panas yang terik ini,
dia hanya memiliki 4 ladang obat yang ditanami tumbuhan herbal langka, dan telah menyelamatkan banyak nyawa tentara perang. Namun ini masih belum mencukupi kebutuhan pasukan tentara. Jika ditambah sebidang ladang obat ini, pasti akan menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa tentara. Nilai yang tidak bisa lagi diukur dengan uang. Bahkan saat 1.000 pasukan tentara berhasil memaksa 8 negara untuk menandatangani perjanjian 8 negara, dia tidak sesemangat ini. Dapat menemukan sebidang ladang obat ini benar-benar sangat luar biasa. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan ke arahnya. Mereka adalah Zeus dan para pekerja pembongkaran. Melihat Zeus baik-baik saja, hati Reka akhirnya lega. Ketika Zeus melihat Reka, tanpa sadar senyum muncul di wajahnya, dan berlari, "Kakak ipar, mengapa kamu di sini?" Reka berkata, "Yah, aku dengar kamu bertemu dengan para anti pembongkaran. Khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku datang untuk melihat keadaan." Zeus berkata, "Hei, aku baik-baik saja, para pekerja berhasil melindungiku." Tapi para pekerja tidak beruntung. Reka melirik para pekerja pembongkaran. Para pekerja pembongkaran memiliki tubuh yang kekar dan sangat kuat, tetapi sekarang wajah dan tubuh mereka berlumuran darah dan ruam. Reka mengerutkan kening, "Zeus, apa ada banyak penduduk desa yang datang? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dipukuli begitu parah?" Zeus menggelengkan kepalanya, "Tidak banyak, tetapi mereka sangat hebat dan kuat. Mereka jelas terlihat kurus seperti monyet, namun mereka bisa mengalahkan orang-orang kuat ini." Reka berpikir, jelas saja, penduduk desa telah mengkonsumsi Redwood. Redwood dapat menyembuhkan segala penyakit dan menguatkan tubuh. Termasuk dalam 10 tanaman langka, tentu saja bukan hal yang sembarangan. Reka ingin mengenal penduduk desa lebih dekat. Dia bertanya kepada Zeus, "Zeus, apakah kamu tahu mengapa penduduk desa menolak pembongkaran?" Zeus menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Aku sebenarnya ingin berkomunikasi secara baik-baik dengan mereka, tetapi mereka sekali tidak setuju, langsung memukuli orang." Reka berkata, "Baiklah, kamu pulang dulu, aku akan pergi dan melihat situasinya." Zeus buru-buru berkata, "Kakak ipar, aku akan ikut denganmu." Dia tidak khawatir akan bahaya. Tidak, bagaimana dia bisa dalam bahaya jika ada Tuan Agung Valkyrie di sisinya? Reka menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa, kamu harus membawa para pekerja mengobati luka mereka terlebih dahulu, dan kita yang akan menanggung semua biaya pengobatan." Zeus tampak kecewa, tetapi tidak berani membantah Tuan Agung Valkyrie, jadi dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Reka berjalan cepat menuju Rancor. Pada saat ini, orang-orang yang berkumpul di pintu masuk desa sudah bubar, namun masih ada beberapa orang yang tersisa untuk berjaga di pintu masuk desa. Ternyata yang memimpin mereka adalah Bane. Bane yang melihat Reka langsung bertanya dengan khawatir, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia khawatir Reka termasuk dalam tim pembongkaran. Sebelum Reka sempat berbicara, tiba-tiba ada sosok kurus berjalan keluar dari kerumunan. "Reka, wah, ini benar-benar kamu, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini." Hah? Reka mengerutkan kening dan menatap sosok kurus itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Reka akhirnya mengenali sosok kurus ini.